Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah di sore hari ini, di hari yang ke-12 Ramadan, tidak terasa kurang berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Iya, insyaallah. Tinggal kurang 4 hari lagi, insyaallah kalian akan pulang ke rumah masing-masing. Maka sebagai bekal sebelum kalian pulang, mudah-mudahan nasihat kali ini atau kajian kali ini bisa ada manfaat untuk kalian. Baik, sebelumnya tema hari ini adalah jujur pangkal kebaikan. Ustaz sebenarnya tidak berpanjang-panjang. Insya Allah nanti yang kita bahas adalah 1 ayat dan 2 hadis. Jadi nanti ada 3 dalil yang akan Ustaz jelaskan. Masing-masing Ustaz ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian sebelum memulai, Ustaz minta ada 1 orang yang sukarela mau membacakan 1 ayat dan 2 hadisnya. Baik, ada yang mau? Silakan ke depan. Ustaz kasih mic. Nanti dapat door prize ya, insyaallah ya. Baca dan terjemahkan. Ada yang mau? Fadhil, silakan. Membacakan 1 ayat, kemudian 2 hadisnya di depan sini. Ada yang mau? Gak ada yang mau? Iya, silakan. Mus. Arab sama semuanya ya, silakan. Semuanya satu. Iya. Ini aja. Semuanya. Baik, mari kita dengarkan bacaan dari teman Agung. Mudah-mudahan di sore hari ini kita mendapatkan berkah dari mempelajari ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. dari
Jazakumullah khairan. Siapa nama antum? Sorry. Nanti jangan lupa ke panitianya ya. Antum mendapatkan surprise. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita akan mulai menjelaskan dari ayat yang pertama, yaitu di surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ma'as shodiqin, bersama-sama orang yang jujur. Ayat ini pembahasannya ada 5 poin. Yang pertama, bahwasanya sebab turunnya ayat disebut apa? Sebab turunnya ayat sababun nuzul, berkaitan dengan kisah yang sangat terkenal tentang 3 orang sahabat yang dia kabur atau terlambat dalam menghadiri perang Tabuk. Salah satunya adalah hadis Ka'ab bin Malik. Jadi ayat ini adalah salah satu rangkaian. Sebelumnya wa 'alas salasatil ladzina khulifu dan seterusnya, kemudian ditutup dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Di mana di sini sahabat Ka'ab bin Malik beliau mengatakan, disebutkan di sini, hadhil ayat nazalat fi Ka'ab bin Malik wa fi ashabihi. Ayat ini turun kepada Ka'ab bin Malik dan kepada 2 sahabatnya, karena ada 3 sahabat. Bima sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yantahilu li anfusihim, dan mereka tidak melakukan kebohongan. Jadi kisahnya kalian sudah tahu, ketika selesai dari perang Tabuk, 3 sahabat ini datang kepada Rasulullah karena mereka memberikan uzur. Seorang yang sehat kemudian ketika disuruh untuk berjihad, maka tidak boleh mangkir dari jihad. Nah, kebetulan ketiga sahabat ini qadarullah, Allah takdirkan mereka tertinggal karena ada sesuatu di dalam hatinya, karena ada kemalasan dan sebagainya. Akhirnya mereka ketika Rasulullah datang, mereka jujur bahwasanya kami ketika tidak ikut perang Tabuk adalah karena ada rasa malas atau ada rasa berat di dalam hati kami. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW pun memberikan hukuman dengan apa? Dibiarkan selama 50 hari, diambang-ambangkan, maksudnya digantung antara tobat yang diterima atau tidak. Kemudian selama masa 50 hari itu kaum muslimin diboikot, tidak boleh ada yang bicara dengan 3 orang sahabat tadi. Maka ini menjadi pelajaran bagi Ka'ab bin Malik. Akhirnya pada hari ke-50, tepatnya di waktu subuh, turunlah firman Allah yang menerima tobat mereka. Oleh karena itu santri-santri sekalian, yang paling penting adalah antum harus memiliki sifat jujur. Karena disebutkan dalam poin yang kedua bahwasanya siapa yang jujur, usduqu walzamu as-sidqa. Jujurlah kalian dan teruslah untuk jujur. Takunu ma'ahlihi, niscaya kamu akan menjadi orang yang dipercaya. Watanju minal mahalik, dan engkau akan selamat dari mara bahaya. Wa yaj'al lakum, dan Allah akan menjadikan untuk kalian farajan, solusi atau jalan keluar min umurikum, dari urusan-urusan kalian. Terlebih di sini kelas 12 atau kelas 9 atau mungkin kita semua, ketika kita dihadapkan kepada pilihan, maka berusahalah untuk terus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau ketika membaca ayat ini selalu menangis. Karena Imam Ahmad la yabghihi syai'un minal Qur'an kama tabghihi hadhil ayat, bahwasanya Imam Ahmad
tidaklah ada ayat yang paling membuat beliau menangis ketika membaca melebihi ayat tentang ini. Karena di sini ada perintah untuk bertobat, kemudian bagaimana kisahnya mereka diterima taubatnya setelah melalui 50 hari yang panjang tanpa ada komunikasi dengan kaum muslimin yang lain. Baik. Dan yang keempat, poin terakhir dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innal kadhiba la yasluhu minhu jaddun wala hazlun." Sesungguhnya berdusta itu tidak pantas dari seorang muslim. Jaddun, baik itu dia sungguhan berbohong, wala hazlun, atau dia hanya main-main saja. Kenapa? Beliau berdalil, waqra'u in syi'tum. Bacalah kalau kalian mau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Di sini juga wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang jujur. Menurut sebagian ulama tafsir, di situ ada isyarat bahwasanya kalau seorang ingin baik, dia juga harus mencari lingkungan yang baik. Wa kunu ma'a as-shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Oleh karena itu, kalaupun memang bisa berbuat soleh di lingkungan yang kurang baik, tapi tidak menjamin bahwasanya aku bisa istiqomah selamanya, maka kalaupun aku nanti berada di lingkungan yang kurang baik, carilah tetap komunitas yang baik. Wa kunu ma'as shadiqin. Baik. Ini untuk yang pertama dari ayat pertama. Kemudian yang kedua tentang hadis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yasduqu, senantiasa berbuat jujur, hatta yakuna siddiqan, sampai dia menjadi orang yang jujur. Wa innal kadhiba, lalu sebaliknya, adapun orang-orang yang suka berbohong, adapun kebohongan yahdi ilal fujur, itu menyeru atau mengarahkan kepada keburukan. Wa innal fujura, dan keburukan itu yahdi ilan nar, mengarahkan kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, senantiasa berbohong, selalu terus-menerus berbohong sampai Allah tuliskan pada dirinya bahwasanya dia adalah seorang pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Adapun hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, fihi hathun, dalam hadis ini ada anjuran ala taharri as-sidqi, untuk selalu berbuat jujur, wa ala tahdhir minal kadhib, dan larangan atau peringatan dari berbohong, wa tasahul fi, atau bermudah-mudahan dalam berbohong. Idza tasahala fihi kasura minhu, karena kalau seorang sudah bermudah-mudahan maka dia akan terbiasa untuk berbohong. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya yang dimaksud yuktaba indallah, bahwasanya dia akan ditulis di sisi Allah. Di sini maksudnya ada 2, yaitu idharu dzalika lil makhluqin, menampakkan sifat itu kepada semua makhluk. Ada 2 cara. Imma bi an yaktubahu fi dzalika yastahiru bi hadhihi min as-sifatain fil mala'il a'la. Bisa jadi Allah menuliskan untuk orang tadi, kalau dia suka berbohong ditulis pembohong,
kalau dia selalu jujur, ditulis selalu jujur, itu di catatan para malaikat. Atau tafsiran yang kedua mengatakan wa imma bi an yulqidza fi qulubin nas wa alsinatahum, atau Allah Subhanahu wa taala melemparkan perasaan itu di hati-hati manusia dan di lisan mereka, sehingga orang-orang kalau ketemu, oh ini loh orang suka bohong, oh ini loh orang suka ini, oh ini orang pendusta. Akhirnya seperti itulah tafsiran dari para ulama yang mengatakan yuktaba indallahi kadzaban aw siddiqan, ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur atau orang yang bohong, yakni Allah akan memberikan perasaan atau ilham kepada manusia dalam hati mereka ketika bertemu dengan masing-masing orang tersebut. Lalu ada pengecualian di sini. Ada 3 hal di mana Rasulullah SAW membolehkan untuk berdusta. 3 hal poin penting, jangan sampai ketinggalan dan jangan ketiduran ya, karena di tengah-tengah nanti takutnya setengah-setengah. Yang pertama, walam yubi an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kadzib illa fi ahwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan berbohong kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama, idza kana ar-rajulu ma'a ahlihi, kalau seorang suami bersama dengan istrinya. Fa fi halil kalam wal muasyarah yatakallam ma'aha, ketika dalam kondisi berbicara kepada istrinya atau bermuamalah kepada istrinya, yatakallam ma'aha, dia ngomong wa yaqul anti ajmalun nisa, kamu wanita yang paling cantik. Faktanya apakah seperti demikian? Belum tentu. Bisa jadi ada wanita yang paling cantik, maka secara hukum dia dihukumi berbohong. Tetapi karena untuk muasyarah atau untuk di sini adalah ahlihi, kepada istrinya dibolehkan, atau pujian-pujian yang semakna dengan itu, misalnya masakannya enak atau dan sebagainya. Dan ini penting untuk diketahui, dibolehkan berbohong di sini. Tapi perlu dikira-kira nanti ya, ada perinciannya. Kemudian yang kedua, kondisi yang dibolehkan berbohong fil harb, ketika sedang berperang. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-harbu khid'atun, perang adalah tipu daya. Al-harbu khid'atun, perang itu adalah tipu daya. Fal insan fil harbi, seorang itu ketika sedang berperang, imma an yakhda khasmahu wa yaghlibuhu, dia menipu musuhnya kemudian mengalahkannya, au an yakhda minal khasm fayuqtal, atau dia ditipu dan dibunuh. Maka di sini dibolehkan untuk berbohong ketika dalam peperangan. Sebagaimana Rasulullah dalam perang Badar, beliau pernah ketika dalam perang Badar, ketika sebelum mencapai Badar, beliau dan beberapa sahabat itu melakukan inspeksi tempat. Lalu untuk mencari tahu di mana mata air, karena kita tahu ketika perang Badar di situ kaum muslimin menguasai mata air. Ketika sampai di sebuah mata air, ada seorang kafir atau seorang pengembala bertanya, dan dia berasal dari Quraisy, bertanya kepada Nabi dan para sahabatnya. Kemudian mengatakan, min aina antuma, dari mana kalian berdua? Kemudian kata Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian kata Rasulullah, minal ma, dari air. Kemudian beliau langsung pergi. Maksudnya apa? Minal ma, ya karena manusia diciptakan dari itu ya, antum tahu ya, dari air mani. Maka beliau di situ mengatakan di situ berbohong, padahal aslinya beliau berasal dari Madinah. Maka di sini untuk khidah, untuk peperangan dibolehkan. Kemudian yang ketiga, di antara yang dibolehkan berbohong adalah as-sulhu bainan nas, yaitu ketika mendamaikan antara dua pihak yang sedang bersengketa. Diberikan contoh di sini, fa idza qala al-khasmu lilladzi yuridul islah, maka
apabila pihak yang berseteru berkata kepada orang yang ingin mendamaikan, hal sami'tahu yastumuni, apakah kamu dengar si A mencela atau mengolok-olok saya? Fayaqul, kemudian si C ini yang mendamaikan A dan B mengatakan, la, tidak, lam asma'hu yastumuka, saya tidak mendengar dia mencela. Padahal dia mendengar, tapi di sini untuk dalam rangka islah, untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai. Baik. Ini 3 poin dari hadis yang kedua. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Lanjut kepada hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi." Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur dan beramal dengan qaula zur, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Poin pertama, apa yang dimaksud dengan qauluz zur? Qauluz zur di sini disebutkan adalah al-kadzib, berdusta. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak meninggalkan berdusta, kemudian dia beramal dengan kedustaan itu, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka dikatakan di sini, berbohong wa in kana manhiyan anhu fi ghairi siyam, berbohong meskipun dilarang di luar puasa, wa fa fi qoulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah, wajadanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan dusta, di dalam surat Al-Hajj ayat 30. Tetapi dalam hadis ini disebutkan khusus dalam keadaan puasa. Maka di sini isyarat bahwasanya itu lebih ditekankan. Ketika puasa, seorang lebih ditekankan untuk tidak berbohong. Fa fis siyami asyad. Yang kedua, bahwasanya di sini seorang ulama, beliau mengatakan, bernama Al-Mutawalli dari Madzhab Syafi'i, beliau mengatakan, yajibu 'alas shaim, wajib bagi orang yang berpuasa, an yasuma bi'ainihi, untuk berpuasa dengan matanya, fala yanzur ila ma la yahillu lahu, maka dia tidak melihat kepada yang tidak halal baginya, wa bisamaihi, dan berpuasa juga dengan pendengarannya, fala yasma' ma la yahillu lahu, maka dia tidak mendengarkan sesuatu yang tidak halal baginya, seperti musik dan sebagainya yang tidak halal baginya. Wa bilisanihi, dan hendaklah dia berpuasa dengan lisannya, fala yantiqu bi fahsyin, maka janganlah dia berbicara dengan umpatan, celaan, atau misalnya ya nama-nama hewan yang seharusnya tidak pantas diucapkan. Wala yasmumu, dan tidak pula untuk mencela seseorang. Wala yakdzibu, tidak pula berdusta. Wala yaghtab, lebih-lebih menggibahi orang lain. Wa hadhil asya wa in harumat mutlaqan, semua hal ini meskipun di luar Ramadan dia sudah haram, tetapi di dalam Ramadan keharamannya lebih ditekankan lagi. Baik. Poin yang kedua, kalian perlu tahu bahwasanya para ulama berselisih pendapat apakah sah puasa orang yang dia melakukan kedustaan, ghibah dan sebagainya, ataukah dia perlu mengulang. Di sini ada 2 pendapat dari para ulama. Yang pertama, mereka berpendapat bahwasanya puasanya orang yang berdusta atau menggibah batal, wajib qadha. Dan ini pendapat dari madzhab Dzahiri dan beberapa ulama. Dalilnya hadis yang kita bacakan tadi,
falaisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya, alias la yuqbal, tidak diterima. Konsekuensinya puasanya batal, wajib qadha. Ini mazhab dari Ibnu Hazm, kalau pernah dengar namanya Ibnu Hazm, dan dari seorang tabi'in namanya Al-Auza'i. Yang kedua, adapun pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, mereka mengatakan puasanya sah, tidak perlu mengqadha, tapi pahalanya berkurang. Maka di sini dikatakan Ibnu Arabi, maknahu, artinya inna man fa'ala ma dzukira, orang yang melakukan hal-hal yang disebut dalam hadis, la yusabu ala siyamihi, tidak diberi pahala atas puasanya. Karena ketika kita melakukan suatu kewajiban, sholat, puasa dan sebagainya, itu ada dua hal. Yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua mendapatkan pahala. Makanya di beberapa hadis lain, misalnya man ataka hinan, atau siapa yang mabuk tidak diterima sholatnya 40 hari. Apakah berarti dia nggak perlu sholat selama 40 hari? Tidak, tetap wajib sholat, tapi konsekuensinya dia nggak dapat pahala, hanya sebagai penggugur kewajiban. Sama dengan ini, ketika dia berpuasa tapi masih bohong, tapi mulutnya masih ngomong yang jorok, masih keluar kata-kata binatang, ya puasanya sah, tapi pahalanya bisa jadi tidak ada, hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Oleh karena itu, santri-santri sekalian, di kesempatan ini, di bulan Ramadan ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Hendaklah kalian tetap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian ditutup dengan pembahasan tentang ahkamul kadzib wa ahwaluhu, hukum-hukum berkaitan berdusta dan pembagiannya. Ini ada pembagian menarik dari seorang ulama, beliau bernama Ibnu Muflih. Dari mazhab Hambali. Beliau mengatakan dalam mazhab Hambali, wal kadzib minas saghair fi riwayati an Ahmad, berbohong dasarnya termasuk dosa kecil menurut riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian tetapi ada perinciannya. Yang pertama, innal kadhiba imma an yakuna 'ala Allah wa imma an yakuna 'ala rasulih. Berbohong itu jenisnya bisa yang pertama, berbohong atas nama Allah atau berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huma kabiratani min a'dhamil kabair. Kalau bohongnya atas nama Allah, semisal mengaku mendapatkan wahyu nabi palsu, atau kepada Rasulullah SAW membuat hadis-hadis palsu, maka termasuk kabair, dosa besar. Kemudian jenis yang ketiga, wa imma an yakuna ala ibadihi, dan berdusta kepada hamba-hambanya alias sesama manusia. Wahada, dan yang ketiga ini dibagi lagi, imma an yakuna fihi fitnatun aula. Bohong pada manusia ada dua kategori. Bisa jadi bohongnya ada fitnah, bisa jadi di situ hanya sekedar bohong, semisal bercanda dan sebagainya. Kata beliau, al-awwal, kalau ada fitnah dalam kebohongannya, maka termasuk dosa besar, kabiratun. Watsani, adapun kalau tidak ada fitnah, dirinci lagi kata beliau, imma an yakuna li amrin maksudin mahmudin aula. Berbohong yang bukan karena fitnah bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada tujuan baik di balik itu, atau yang kedua tidak ada tujuan baik di balik itu. Kalau yang berbohongnya itu tidak ada tujuan baik, haram, dilarang. Wal awal, adapun kalau berbohongnya karena ada tujuan baik, maka dirinci lagi. Imma an yumkina
tawassul ilaihi bisidqi wal kadzib au bil kadzib faqat. Bisa jadi mengucapkan karena ada niat baik itu dengan cara jujur, bisa juga dengan cara berdusta. Atau yang kedua, hanya bisa disampaikan dengan cara berdusta. Kalau yang berbohong dengan niat baik tadi hanya bisa disampaikan dengan cara berdusta, maka boleh. Tapi kalau masih bisa disampaikan dengan cara jujur, maka tidak boleh. Kemudian dirinci lagi yang terakhir, wasani imma an yakuna dzalikal maqsud mubahan. Berbohong yang hanya bisa dilakukan, mengatakan sesuatu yang hanya bisa disampaikan dengan berdusta. Imma an sudah mubahan, di situ ada tujuan yang dibolehkan, wa imma wajiban, atau di situ wajib untuk berbohong. Maka beliau mengatakan kalau tujuannya mubah, maka berbohongnya juga mubah. Tapi kalau tujuannya wajib, maka berbohong wajib. Ada yang bisa memberi contoh? Nanti saya tanyakan ya. Barangkali nanti ada yang bisa memberi contoh berbohong yang wajib, ya. Sampai di sini insya Allah yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Hal min soal? Apakah ada pertanyaan? Atau yakfi atau cukup? Baik, sepertinya nggak ada pertanyaan. Berarti insya Allah lanjut ke door prize ya. Sini ada 4. Tadi ada 1 yang sudah baca. Nanti silakan diambil. Baik. Tadi saya tambahkan lagi. Adapun berbohong yang wajib, misalnya untuk menyelamatkan seseorang. Antum melihat ada seorang dia dikejar-kejar oleh orang lain yang dia itu mau membunuh. Kemudian dia tanya ke antum, kemana si fulan? Antum lihat gak si fulan lewat sini gak? Maka di sini kalau antum melindungi nyawa seseorang wajib berbohong. Antum bilang si fulan ke sana, padahal si fulan ada di rumah antum. Atau si fulan sedang ke tempat lain, gak ada di rumah anak, padahal si fulan ada di rumah antum. Baik, sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertanyaan untuk door prize-nya. Baik, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan nama surat dan ayatnya dari yang kita bahas pertama tadi. Fadol, siapa? Ada moderatornya ini? Atau langsung dikasihkan? Langsung. Baik, silakan yang Mujahid. Nama surat yang tadi disampaikan adalah surat Taubah ayat 116. Salah betul? Betul ya, sahih. At-Taubah ayat 119. Baik, yang kedua, sebutkan 3 keadaan di mana dibolehkan untuk berbohong. Ya, silakan yang pojok situ, ke depan sini.
Ya, nama dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Bayaki. Kondisi yang pertama untuk keharmonisan rumah tangga. Contohnya gimana? Contohnya, kamu istri paling cantik. Yang kedua? Yang kedua, ketika dalam peperangan. Peperangan. Dan yang terakhir, untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai atau bertengkar. Baru kopi, syukuran mas. Baik. Pertanyaan terakhir. Sebutkan dua pendapat yang kita katakan khilaf tadi dalam masalah apa dan siapa saja yang berpendapat demikian. Ada yang mau? Ada yang bisa? Yang ketiga? Siapa? Oh ya, silakan. Perkenalkan dulu. Nama saya Jadi ulama berbeda pendapat antara sahnya orang yang berpuasa dengan bohong. Pendapat pertama yaitu adalah bahwa puasanya batal, yaitu itu adalah pendapat dari mazhab Zahiri. Lebih tepatnya Ibnu Hazm. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang disebutkan tadi. Allah tidak perlu orang itu meninggalkan makanan dunia. Kalau bisa bohong, yang kedua adalah yang jumhur, yaitu adalah pahala puasa berkurang, tapi puasa adalah sah, tidak betul. Siapa yang berpendapat demikian? Jumhur ulama. Jumhur ulama. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan untuk semua yang sudah ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan di sore hari ini dan seterusnya Anda tetap istiqomah ya sampai hari terakhir. Dan ingat, ketika nanti pulang jangan lupa aktivitasnya yang positif diteruskan, yang punya target baca khataman Quran diteruskan. Jangan sampai tersibukkan dengan laptop dan HP-nya nanti ya di rumah ya. Kemudian juga kerjakan kalau ada tugas, jangan lupa jika nanti ada diberikan tugas. Demikian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.